Algoritma berbasis HTTPS atau SSL. Kepanjangan SSL adalah Secure Socket Layer, salah satu komponen penting yang harus dimiliki suatu website. Dengan SSL ini, transfer data di dalam website akan menjadi lebih aman dan terenkripsi. Bahkan saking pentingnya, Google Chrome melabeli website tanpa sertifikat SSL ini sebagai not secure. Apabila sistem keamanan ini ditambahkan pada website Anda, maka URL website akan berubah menjadi HTTPS. Tujuan utama pemasangan SSL ini adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet. Saat ini, banyak website yang telah menggunakan SSL, bukan tanpa alasan, melainkan SSL ini memiliki banyak sekali manfaat dari berbagai aspek, di antaranya seperti faktor keamanan lebih kuat dan faktor penunjang untuk optimasi SEO. Google sangat memprioritaskan website yang sudah menggunakan sertifikat SSL. Algoritma ini pertama kali dirilis pada tahun 2014 dan masih digunakan sampai sekarang. Selain untuk menunjang optimasi ranking website di search engine, sertifikat SSL sendiri memberikan banyak manfaat untuk website. Manfaat yang didapatkan dari penggunaan SSL ini adalah untuk meminimalisir potensi pencurian data pribadi pengguna, melindungi transaksi untuk website e-commerce, dan menjaga agar perangkat pengguna tidak disusupi malware atau program jahat. Algoritma Mobile First Index atau Mobilegeddon. Pada tahun 2015, lebih dari 50% query penelusuran di mesin pencari Google berasal dari perangkat seluler. Sebagai respon dari peningkatan jumlah pengguna perangkat seluler, Google akhirnya merilis algoritma Mobile First Index atau yang mengutamakan website dengan tampilan mobile friendly. Algoritma ini juga biasa disebut sebagai Mobilegeddon. Peluncuran algoritma ini di tahun 2015 juga menandai era website responsif yang bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran perangkat mobile. Algoritma Google RankBrain. RankBrain adalah algoritma Google yang canggih, menggunakan machine learning untuk menangani query pencarian. Algoritma ini dapat menebak kata-kata yang tidak diketahuinya, untuk menemukan kata-kata dengan arti yang mirip dan kemudian menawarkan hasil yang sangat relevan. Algoritma Google RankBrain muncul pertama kali pada tahun 2016, di mana waktu itu sedang hits tentang teknologi artificial intelligence dan optimasi berdasarkan kata kunci untuk memberikan hasil penelusuran yang relevan. Sejak kemunculan algoritma Google RankBrain, keyword atau kata kunci yang dibidik sudah tidak lagi kaku, karena web crawl bisa menampilkan hasil berdasarkan kata-kata yang relevan. Rilisnya algoritma RankBrain ini menandai langkah besar bagi Google untuk meningkatkan performa mesin pencari untuk menjadi lebih baik dan menyajikan hasil yang paling relevan. Pada Maret 2016, Google mengungkapkan bahwa RankBrain adalah salah satu algoritma dari 3 algoritma terpentingnya. Algoritma Google Possum. Pada bulan September 2016, Google membuat pembaruan lokal lainnya, yaitu pembaruan algoritma Google Possum. Google Possum ini menerapkan beberapa perubahan pada filter peringkat saat pencarian lokal Google untuk lebih meningkatkan penelusuran lokal. Setelah merilis Google Possum, hasil pencarian lokal menjadi lebih bervariasi, lebih bergantung pada lokasi fisik pencari dan frase query. Beberapa bisnis yang tidak berhasil dalam penelusuran organik merasa lebih mudah untuk menentukan peringkat secara lokal setelah pembaruan ini. Ini menunjukkan bahwa pembaruan ini membuat penelusuran lokal lebih independen dari hasil organik. Algoritma ini dirilis setelah kemunculan Google RankBrain, sehingga membuat peta persaingan di tahun 2016 makin dinamis dan berkembang. Jadi, fokus utama dari algoritma Google Possum adalah mengoptimalkan hasil penelusuran lokal berdasarkan lokasi serta kata kunci yang ditulis ke dalam kolom pencarian. Guna memaksimalkan user experience, Google kembali melakukan update terkait algoritma mobile yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015. Kali ini, Google membawa proyek baru bernama EMP atau Accelerates Mobile Page yang digadang-gadang bakal menjadi revolusi berikutnya.
Project EMP ini bertujuan untuk mempercepat landing page tanpa mengorbankan kreativitas dan ekspresi suatu brand. Dengan menggabungkan kecepatan dan pemuatan halaman yang lebih cepat, landing page EMP akan memberikan kualitas landing page yang jauh lebih baik. Kualitas landing page juga merupakan faktor yang penting untuk skor kualitas dan peringkat iklan suatu website. Adapun untuk fokus pembaruan algoritma ini terletak pada sisi kecepatan website ketika diakses menggunakan perangkat seluler. Algoritma Google Magic. Sesuai namanya, algoritma Google Magic adalah algoritma yang bertugas untuk memfilter website dengan konten kesehatan agar tidak menyebabkan salah informasi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini informasi apapun bisa didapatkan secara mudah. Informasi kesehatan merupakan salah satu sumber masalah jika disampaikan oleh website yang kurang kredibel. Berkat adanya algoritma Google Magic ini, pengguna awam tentu lebih terlindungi dari informasi menyesatkan seputar kesehatan, terlebih di tengah pandemi virus corona COVID-19 seperti saat ini. Algoritma Google Thread. Algoritma Google Thread ini diperkenalkan Google pada 8 Maret 2017. Google secara resmi memperkenalkan algoritma terbaru yang diberi nama Thread. Google Thread merupakan algoritma yang berperan untuk hal-hal yang berhubungan dengan related link atau link-link yang berkaitan dengan konten atau artikel yang sedang dibaca. Algoritma tersebut akan mengecek serta memberi penilaian dengan berdasarkan link-link pada halaman suatu website atau blog. Google Thread akan menilai apakah link-link atau link internal dan link eksternal tersebut relevan atau tidak dengan topik yang sedang dibahas. Apabila ditemukan banyak link eksternal dan link internal yang tidak relevan, maka jangan heran jika website Anda akan mengalami penurunan peringkat. Resiko terburuknya adalah Google akan mengirim website atau blog Anda ke dalam Google Sandbox, sehingga website atau blog Anda malah menghilang dari mesin pencari karena Google menganggap Anda telah curang atau melakukan strategi link building yang melanggar aturan Google. Algoritma Google BERT atau BERT. Google BERT merupakan algoritma terbaru yang diperkenalkan pada akhir tahun 2019 silam. Menurut Wordstream, Google BERT merupakan salah satu temuan Google yang revolusioner dalam dunia pencarian digital. Dilansir dari Search Engine Journal, BERT mempunyai kepanjangan Bidirectional Encoder Representations from Transformers, adalah algoritma deep learning yang dirancang untuk mengolah natural language processing. Menurut Bill Slawski, seorang pakar algoritma pencarian, BERT atau BERT bisa membuat Google memahami teks bahasa natural dari web. Jadi, mesin pencari bisa memahami apa arti dari sebuah kalimat dan konteksnya. Dengan kemampuan ini, Google bisa memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan memuaskan bagi para penggunanya. Meskipun keyword atau kata kunci atau kalimat yang dimasukkan ke dalam Google kurang lengkap atau sempurna secara struktur, tujuan pencarianmu akan tetap dipahami. Ini karena Google sudah bisa mengerti konteks dan maksud dari keyword yang telah diinput oleh user. Salah satu cara untuk bisa bersaing di era Google BERT atau BERT adalah Anda dapat memasukkan dan mengoptimasi keyword atau kata kunci berupa sinonim atau kata kunci LSI (Latent Semantic Indexing). Selain itu, Anda juga bisa menjelaskan maksud konten sedetail mungkin. Oke sobat, saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Demak Coding ini sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, agar kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik lainnya. Dan semoga channel ini bisa menjadi manfaat dan lebih berkembang lagi. Dan apabila sobat ingin menyampaikan kritik, saran, usulan, ide maupun koreksi, jangan sungkan-sungkan untuk mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan atau hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Demak Coding. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.